Acara debat pilkada di Bojonegoro, Jawa Timur menuai kontroversi. Ini lumayan seru sih, tapi ini bukan karena perdebatan di antara para calon bupati dan para calon wakil bupati yang berlangsung begitu panas. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya ternyata bukan di situ. Jadi di ajang debat pilkada Bojonegoro ini yang jadi masalah rupanya adalah format yang berbeda dengan ajang-ajang debat pilkada di daerah-daerah lain. Dan ini memang ada yang agak aneh sama format debat pilkada di Kabupaten Bojonegoro ini. Seperti yang sudah kita tonton bersama di ajang debat pilkada yang umum, misalnya di Pilkada Jakarta, Banten, dan Jawa Timur yang bahkan sudah disiarkan juga di televisi nasional, para calon gubernur tampil bersama dengan para calon wakil gubernur. Mereka tampil berpasangan. Dua-duanya, yakni para calon gubernur dan para wakil gubernur, saling beradu program dan juga saling bertanya. Tapi, ini di Bojonegoro format debatnya dibikin berbeda. Mereka mau menampilkan debat antar calon wakil bupati terlebih dahulu. Jadi, debat pertama adalah antar calon wakil bupati. Kemudian, di debat yang kedua, tampil para calon bupati. Dan terakhir, di debat yang ketiga, barulah dilakukan debat di antara para pasangan calon. Pilihan format yang berbeda ini tampaknya nggak sesuai dengan aturan dan arahan dari Komisi Pemilihan Umum yang mengarahkan agar dilakukan debat di antara para pasangan calon, bukan satu-satu. Lalu, kenapa debat di Bojonegoro jadi berbeda? Kenapa formatnya dibuat berbeda? Sepertinya, dugaannya sih, perbedaan format debat ini yang ingin menampilkan debat antar calon wakil bupati terlebih dahulu, rupa-rupanya sih, naga-naganya sih ya, ini memang disengaja supaya salah seorang calon bupati, yakni Pak Setio Wahono, yang tampaknya memang kurang pandai berpidato, apalagi berdebat, ini sepertinya supaya Pak Setio Wahono nggak perlu sering-sering tampil berdebat dan semakin terpapar kelemahan utamanya. Makanya, dugaannya sih, itulah kenapa format debat dibuat sedemikian rupa, supaya calon bupati malah jarang tampil beradu program di depan umum. Nah, kalau menurut kalian, gimana nih? Apa pendapat kalian soal calon bupati yang takut tampil di ajang debat? Tulis di kolom komentar ya. Jadi saya dari Ndolo Gede, ini dunia baru bagi saya, walaupun saya sudah beberapa kali menjadi tim sukses Pilpres ataupun Pilbub, termasuk tim sukses Pilbub yang lalu. Karena saya masih ada kerabat dengan pakainya yang dulu, jadi bapak saya bersahabat baik dengan Pak Samadun dulu, sehingga saya nggak asing dengan Bojonegoro secara umum. Nah, jadi ini sebuah amanah yang baru bagi saya untuk bermulai belajar menjadi politisi lah. Supaya kalian lebih paham latar belakang kenapa soal adu debat ini jadi masalah besar di Bojonegoro, kita memang harus bahas soal Pilkada Bojonegoro ini sejak awal lagi. Kalau kalian sudah menonton konten kita soal Pilkada Bojonegoro sebelumnya, mungkin kalian bisa lebih gampang paham soal apa yang sekarang terjadi. Soal kekisruhan yang sekarang terjadi seputar masalah debat paslon ini. Jadi singkat ceritanya sih, tampaknya Pilkada Bojonegoro ini awalnya dirancang supaya pasangan Setio Wahono dan Nurul Azizah bisa melenggang bebas maju di Pilkada melawan kotak kosong. Pasangan ini sudah memborong 14 partai politik, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang merupakan partai terbesar di Kabupaten Bojonegoro. Akibat partai-partai sukses diborong sama Pak Setio Wahono, sampai-sampai Bupati Petahana, yakni Bu Ana Muawanah, seorang politisi dari PKB, dia sampai gagal buat maju mempertahankan kursi bupatinya. Padahal Ibu Ana ini adalah bupati yang terbilang sukses dan disukai oleh rakyat. Nah, sekarang harus diketahui juga kalau Pak Setio Wahono ini adalah adik dari Menteri Pratikno
orang dekat dari Pak Jokowi. Selain itu, harus diketahui juga kalau Bojonegoro ini adalah sebuah kabupaten yang kaya raya. Karena di sini ada kilang minyak Blok Cepu. Setiap tahun pemerintah daerah Bojonegoro mendapatkan dana sampai sekitar 1,8 triliun dari bagi hasil Blok Cepu ini. Jadi, sudah bisa kebayangkan sama yang tampaknya jadi skenario awal dari pilkada di Bojonegoro ini? Menurut skenario awal ini, Pak Setio Wahono dan Ibu Nurul Azizah bakal melenggang melawan kota kosong buat memenangkan pilkada Kabupaten Bojonegoro yang kaya raya ini. Nah, kalau melawan kota kosong, sudah pasti Pak Setio Wahono dan Ibu Nurul Azizah tidak perlu tampil di ajang debat. Kelemahan dari Pak Setio Wahono dalam berpidato dan berdebat gak bakal terekspos ke masyarakat. Tapi, kenyataannya Tuhan berkehendak lain. Mahkamah Konstitusi memutuskan kalau ambang batas perolehan suara partai buat mencalonkan suara kepala daerah diturunkan. Maka, tiba-tiba saja PDI Perjuangan yang semula sudah dikucilkan dan gak bisa mengajukan calon sendiri, sekarang dia bisa maju buat mencalonkan pasangan calon sendiri. Makanya, kemudian PDI Perjuangan mengajukan pasangan Teguh Haryono dan Farida Hidayati. Mas Teguh ini adalah salah seorang kader PDI Perjuangan kelahiran Bojonegoro. Dia adalah seorang putra daerah. Sementara itu, Mbak Farida adalah politisi PKB yang pernah menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Mbak Farida adalah Ketua Bapilu atau Badan Pemenangan Pemilu DPC PKB Bojonegoro. Sudah pasti, dua politisi ini, Mas Teguh dan Mbak Farida, mereka sangat fasih dalam berpidato dan berdebat. Mereka nggak ada alasan buat menolak acara debat paslon pilkada. Dan makanya, waktu KPU Bojonegoro mengotak-atik format debat sehingga mengurangi waktu tampil dari para calon bupati, mengurangi waktu tampil dari Pak Setio Wahono, sudah pasti tim sukses dari pasangan Teguh Farida ini langsung mencium bau aneh ini. Mereka langsung bisa menangkap rencana menghindarkan calon Bupati Setio Wahono harus tampil beradu program di depan publik. Mereka paham kalau Pak Setio yang cenderung pendiam bakal kalah telak kalau harus berdebat melawan Mas Teguh yang juga dikenal sebagai budayawan ini. Makanya, soal hiruk-pikuk, soal keramaian terkait masalah ajang debat pilkada di Bojonegoro, kita memang harus paham akar masalah dan latar belakang persoalannya. Nah, sekarang sesudah kalian paham masalahnya, kalau sudah paham, silakan ya tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Gimana? Kalau menurut kalian?